Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul kembali di majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak sebagai pemberat amal soleh di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan sebuah kitab, pembahasan kitab, yaitu mengenai kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullahu ta'ala. Dan kita kemarin sudah membahas hadis yang keempat, kita sudah membahasnya. Adapun pada malam hari ini kita akan mencoba mengupas beberapa faedah dari hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Akan tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit murojaah, kita akan sedikit murojaah atau mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu. Di sini ada dua hadiah, yang satu parfum, satunya buku. Monggo yang bisa menjawab angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, kemarin disebutkan hadis yang cukup panjang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 3 pembahasan, sekurang-kurangnya ada 3 pembahasan di situ. Siapa yang bisa menyebutkan, monggo. Secara garis besar ada berapa pembahasan? 3. Bahas apa, dan apa. Monggo. Hadiah pertama parfum lah. Nah, Boten Mas Taat mau coba? Monggo, pembahasan pertama tentang penciptaan manusia. Terus yang kedua Iya, berarti kaitannya tentang masalah dunia apa akhirat?
Yang kedua, rizki itu di mana? Iya. Bahagia itu di mana? Ya akhirat juga, tapi nanti ada pembahasan. Iya, berarti apa? Tentang catatan-catatan takdir yang berkaitan dengan kehidupan seorang di dunia. Terus yang ketiga? Berarti kebalikannya. Nah, tentang catatan takdir yang mengupas yang berkaitan dengan akhirat. Monggo. Pertanyaan terakhir. Kemarin disebutkan bahwasanya di antara gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu as-sadiqul masduq. Artinya napa? Napa, Pak? Orang yang dapat dipercaya, tidak pernah berdusta atau berkhianat. Ya, tidak pernah berkhianat. Monggo. Jazakallahu khairan. Baik, kita akan melanjutkan, tapi sebelum melanjutkan kita mendengarkan dulu hadis yang akan dibacakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimin. Qala fadilatu Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. الحديث الرابع وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. Naam, jazakallahu khairan. Hadis yang keempat ini sudah kita baca dan kita terjemahkan ya, di pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas faedah atau beberapa pelajaran yang ada di dalam hadis tersebut. Sekurang-kurangnya ada 6 faedah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Faedah yang pertama yaitu manusia berasal dari sesuatu yang hina. Manusia itu berasal dari sesuatu yang hina. Sing bener bae Ustaz, masa hina? Hina. Kita berasal dari apa, Pak, Bu? Sperma, air mani. Air mani itu nuwun sewu, hina, jijik atau ora? Mandan. Pirang persen? Sekarang gini, jenengan misal nggih, semoga aja enggak. Ada air mani di sarung panjenengan, keton banget. Kira-kira jalan ketahuan malu mboten? Malu. Pada umumnya malu. Satu. Kemudian panjenengan misalnya lagi duduk sama temennya panjenengan, nggak kelihatan tapi baunya gue keton, kerasa kayak kobar. Ya. Isin mboten? Isin. Kemudian
ketika seseorang keluar air mani, maaf, dia cukup wudu apa harus mandi? Mandi besar, ya. Yang mana mandi besar ini cakupannya lebih dari wudu, Pak. Ini semua, Pak Bu, menunjukkan bahwasanya air mani itu hina. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Qiyamah, di akhir-akhir surat Al-Qiyamah. Saya lupa ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna?" Bukankah manusia itu diciptakan dari setitik nutfah? Nutfah itu adalah secret gitu, Pak. Jadi tetesan. Manusia itu diciptakan dari tetesan air mani yang hina. Bukankah seperti itu? Benar kan? Ya benar jawabannya. Tapi kok kenapa sebagian dari manusia, bahkan mayoritas dari mereka menjadi pembangkang? Terutama membangkang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat ke-77. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah." Apakah manusia itu enggak sadar? Apakah manusia itu tidak memperhatikan diri mereka sendiri? Bahwasanya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakannya dari setetes air mani, ya, setitik air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Namun setelah dia jadi manusia yang sempurna, tiba-tiba dia menjadi makhluk yang khosim. Khosim ini pun apa? Suka menentang. Ya. Diperintahkan A enggak mau, diperintahkan B enggak mau. Kalaupun mau, kadang nunda-nunda, atau kadang malah melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan. Ya. Itulah sifat kebanyakan manusia. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya. Demikianlah sifat manusia. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita sudah tahu dan kita sudah sadar, Pak Bu, bahwasanya kita itu berasal dari sesuatu yang hina, maka jangan sekali-kali merasa tinggi. Jangan sekali-kali merasa paling hebat. Jangan sekali-kali merasa paling besar, paling wah, atau ringkasnya jangan sekali-kali sombong. Karena pada asalnya kita itu berasal dari sesuatu yang sangat hina. Bahkan orang lain pun kalau misalnya sesuatu itu nempel pada dirinya, dia tidak mau, pasti akan dibersihkan. Ini menunjukkan betapa hinanya kita aslinya. Ya. Kemudian sama Allah disempurnakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia itu, Allah turunkan lagi derajatnya. Jadi manusia itu dari sesuatu yang hina, kemudian disempurnakan oleh Allah, kemudian diturunkan lagi oleh Allah. Pripun ayate? Sering kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan rupa yang begitu sangat sempurna. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu kami rendahkan mereka serendah-rendahnya. Apakah semuanya, Pak Bu? Boten. Lanjutannya pripun? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
manusia disempurnakan oleh Allah, kemudian direndahkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Itulah orang-orang yang sempurnanya akan terus berlanjut. Ya. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang sempurna, maka jadilah orang yang beriman dan menjalankan syariat Islam. Ini faedah yang pertama. Kita itu berasal dari sesuatu yang hina, maka kita sama-sama harus sadar diri, Pak Bu. Jangan sombong, ya. Dan sombong itu bisa menghalangi seseorang masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah benda paling kecil di alam semesta ini. Kira-kira nopo? Benda paling kecil apa, Pak? Atom. Kata para ulama itu, kalau misal ada benda yang lebih kecil dari atom, itulah dzarrah. Jadi kalau misalnya ada kesombongan dalam hati kita, Pak Bu, meskipun itu sebesar atom, atau meskipun itu ada benda yang lebih kecil dari atom dalam hati kita, la yadkhulul jannah. Tidak akan apa? Masuk surga, kata Nabi. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Maka sekali lagi, ini nasihat untuk kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Jangan sampai kita sombong. Kita harus sadar diri kita itu adalah makhluk yang berasal dari sesuatu yang hina. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, rizki dan ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki dan ajal sudah apa? Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kalau ada pernyataan seperti ini timbul pertanyaan, ya. Ada pernyataan, timbullah pertanyaan. Ustaz, jika sudah ditentukan, terus untuk apa kita bekerja? Ya. Katanya kan rizki sudah ditentukan oleh Allah. Si fulan hari ini rizkinya sekian-sekian. Ya wis, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Terus kenapa kita harus bekerja, Ustaz? Maka ada beberapa jawaban. Yang pertama, bahwasanya rizki itu harus dikejar, jemput bola, tidak bisa napa nggih? Kita berdiam diri gitu. Harus ada usaha, tawakal namanya, ya. Dan ini adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya rizki itu tidak hanya berdiam diri untuk mendapatkannya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-58, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-58. Jadi yang namanya rizki itu harus dijemput, Pak Bu. Sekarang ada pertanyaan, anak itu rizki atau bukan, Pak Bu? Rizki. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak? Nikah. Kira-kira orang kalau nggak nikah, nggak melakukan maaf berhubungan badan, bisa punya anak kandung napa mboten? Mboten. Kecuali Maryam, ya, kecuali. Itu yang dikecualikan, ya. Kalau pada umumnya orang pasti akan menikah, berusaha.
Contoh lain, orang pengen pinter, maka harus apa? Belajar. Ya. Ilmu laduni apa temenan gue? Jere langsung pinter ya. Wallahu alam. Ya. Kemudian contoh lain, pengen sehat, maka ya harus olahraga. Ya. Jadi ada yang namanya tawakal. Ya. Adanya usaha. Ini yang pertama, bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa tawakkal, kalian atau engkau bertawakallah kepada Allah, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada zat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hidup, enggak pernah mati selama-lamanya. Kemudian yang kedua, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab, dan carilah rizki dengan cara yang baik. Bayangkan, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan rizki itu sudah dijamin, tapi beliau tetap memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rizki dengan cara yang apa? Yang baik. Wa ajmilu fit talab. Kemudian beliau mengatakan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia itu tidak akan mati, jiwa itu tidak akan mati selama dia masih hidup. Ya. Jadi selama rizkinya itu masih tetap, selama masih hidup ya berarti belum mati ya. Terjemahannya keliru. Nuwun sewu. Saya ulang, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati selama rizkinya itu belum sempurna, ya. Hatta tastawfiya rizqaha. Jadi kalau misalnya Pak Bu, rizki kita itu jatahnya belum kita dapatkan secara sempurna, maka kita tidak akan mati, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau pakai kata lan. Yang namanya lan itu tidak akan, ya, tidak akan pernah, ya. Jadi manusia itu akan meninggal ketika rizkinya benar-benar sudah sempurna, ya. Makanya kalau orang dulu itu, ya, pernah ada yang mengatakan, biasanya nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi kayaknya sih walau alam, orang yang mau meninggal itu jalukannya warna-warna, ya. Jadi mungkin rizkinya disegerakan, ya, kilo brek ngobar gue ninggal gitu. Biasanya kayak gitu, orang-orang dulu itu ngomongnya kayak gitu. Kalau misalnya apa, ciri-ciri orang mau meninggal, minta ini itu sesuatu yang aneh-aneh, ya, yang dia harapkan sejak dulu diminta harus dapat, ya. Kemudian setelah itu meninggal. Tapi tetap yang namanya kematian itu wallahu alam, kita tidak mengetahui, itu adalah perkara yang gaib. Kemudian hadis itu belum selesai Pak Bu. Hadisnya belum selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, wa ajmilu fit talab, diulang lagi. Dan kalian carilah rizki dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Kalian ambillah rizki dengan cara-cara yang halal, dan kalian tinggalkanlah cara-cara yang haram.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Ini faedah yang keberapa? Kedua. Sekarang kita masuk ke faedah yang ketiga. Yang ketiga adalah bolehnya bersumpah dalam urusan yang penting. Ya. Napa Pak Bu? Yang ketiga, bolehnya bersumpah dalam urusan yang penting. Ya. Sebagian orang kan kadang ada yang melarang. Ya. Aja kakek sumpah-sumpah lah. Ya. Jadi mbok kualat. Ya. Nggak apa-apa kalau memang itu urusan yang penting. Ya. Jadi kita itu membawa nama Allah dalam sumpah itu diperbolehkan jika dalam urusan yang penting. Contohnya siapa Ustadz? Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyampaikan sebuah takdir, catatan takdir bagi manusia, beliau awali dengan mengatakan fawalladzi la ilaha ghairuhu. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan catatan-catatan takdir mengenai apa yang akan dialami oleh manusia di akhirat nanti, beliau bersumpah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, demi Allah, sumpah demi Allah. Jadi boleh. Ya. Kalau kita ya contohnya misalnya demi Allah nengkana anak apa? Begal misalnya, aja liwat ngana. Lu kenang apa sih? Kan lebih cepet nek lewat kana. Aja anak begal. Lah jere sapa? Sumpah demi Allah miki aku weruh. Nah, untuk meyakinkan. Anak begal itu kabar penting atau B aja Pak Bu? B aja. Tawakal ya ke? Begalnya anak 10 jenengan labas we. Bismillah. Ya bismillah hajar ya. Nekat. Atau misalnya ada kabar aja lewat ngana. Kenapa? Anak tilangan. Itu kabar penting apa bukan? Penting bagi yang tidak punya SIM. Apa duwe SIM tapi mati SIM-e. Ya, atau plat nomornya pajaknya mati, ya, platnya hilang. Itu kabar yang penting. Tapi kalau orang yang punya SIM, ya, aman, tidak mati, udah diperpanjang, pajaknya juga lancar, ini bukan kabar penting ya. Kelewati bae Pak polisi nih apa. Jadi tergantung. Contoh lagi apa? Demi Allah, yang lagi butuh. Temenan ora gue. Penting napa mboten? Penting ya. Demi Allah butuh pira. Ora sakake lah. 2 juta bae, kaget. 2 juta kok bae. Demi Allah pakai sumpah. Nah. Dan yang semisalnya. Nah, sekarang Ustadz kalau misalnya dia udah sumpah demi Allah, tapi ternyata ngelombok, itu dia berdosa apa enggak? Ya jelas dosa lah, ngelombok. Dosanya kecil apa besar? Besar. Karena membawa nama Allah dalam sesuatu yang haram, dosa besar. Terus kafarohnya gimana Ustaz? Dia sumpah tapi ngelombok, kemudian dia sadar pengen tobat. Apakah dia kena kafaroh? Kena Pak Bu. Maka dia kena kafaratul yamin. Dia harus menebus dosa sumpahnya itu. Apa itu kafarohnya? Ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Kafarohnya yang pertama, dia harus ngasih makan orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin sebanyak 10. Di surat apa? Al-Ma'idah ayat 89.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafaroh orang yang bersumpah kok melanggar sumpahnya, dia harus memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 10 orang. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dan makanan itu harus sama persis seperti makanan yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian. Maksudnya gimana Ustadz? Udu panganan bekas nun sewu. Nanti kalau panganan bekas baru tumbas rames ya. Mungkin siana eman-eman ini kumpul nak bu, ini kumpul nak. Gue ngapa bayar kafaroh? Gak boleh. Ayamnya ming separotok, sambelnya ming seperapat sendok ya. Nasinya udah abut-abutan, gak boleh. Harus makanan yang benar-benar seperti jenengan beli baru. Sebanyak pinten? 10. Atau aukiswatuhum, memberi pakaian kepada orang miskin sebanyak 10. Au tahriru raqabah, yang kedua membebaskan budak. Yang ketiga ya. Yang pertama ngasih makan 10 orang miskin, kalau nggak bisa ya kasih pakaian, kalau nggak bisa membebaskan budak. Kalau nggak bisa lagi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau ternyata nggak menemukan itu semua, maka dia harus puasa sebanyak 3 hari. Ini mengenai faedah yang ketiga, yaitu bolehnya bersumpah dalam urusan yang penting. Kemudian faedah yang keempat adalah amalan seorang hamba tergantung di akhirnya ya. Amalan seorang hamba tergantung di akhirnya. Dan hadis yang keempat ini Pak Bu, di kitab-kitab arba'in yang lain rata-rata mereka ngasih judul, atau Imam Nawawi sendiri beliau ngasih judul al-a'malu bi khawatimiha ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, amalan itu tergantung akhirnya. Maksudnya gimana? Seseorang itu Pak Bu dinilai di ujung hidupnya, ketika dia sudah meninggal. Si fulan ini soleh atau enggak soleh, itu tergantung apa? Akhir hidupnya. Jadi selama dia masih hidup, jangan langsung memvonis dia soleh atau tidak soleh. Nanti dilihat ketika dia sedang sakaratul maut, ketika dia sedang mengerang kesakitan di ujung kehidupannya, atau ketika dia meninggal dalam keadaan apa? Bermaksiatkah atau beribadahlah? Kalau dia kelihatan ketika hidupnya soleh, tapi ternyata meninggalnya naudzubillahi min dzalik melakukan perbuatan maksiat, maka besar kemungkinan kesolehannya itu cuma topeng. Tapi sebaliknya, seseorang yang kelihatannya kok malas ibadah, bahkan mungkin dia kadang kelihatan bermaksiat, naudzubillah, ternyata di akhir hidupnya dia sedang sujud, masya Allah. Di akhir hidupnya dia sedang beribadah, ikut kajian, maka besar kemungkinan sesungguhnya dia telah bertaubat dan taubatnya diterima. Dalil lain apa Ustadz yang menunjukkan ini? Dalil lain adalah hadis yang Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang telah membunuh 100 nyawa ya. Orang yang telah membunuh 100 nyawa, ketika dia ingin melakukan perjalanan hijrahnya, ternyata meninggal di tengah jalan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengukur kira-kira jarak dia dari tempatnya yang dulu bermaksiat sama jalan menuju ke tempat hijrahnya itu lebih dekat mana. Ternyata pas diukur lebih dekat tempat hijrahnya, maka kutibalahul jannah, dia ditulis sebagai penghuni surga ya, masya Allah. Padahal belum beramal Pak, nembe taubat ya. Ini betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innamal a'malu bil khawatim ya,
bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang itu sesuai tergantung dengan akhirnya. Lalu faedah yang kelima, bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka ya. Dan hadis ini sudah seharusnya kita gunakan Pak Bu mengenai orang yang masuk surga itu. Pertama mengenai orang yang melakukan amal soleh tapi ternyata di akhirnya dia melakukan dosa kemudian masuk ke neraka, maka jadikan lafaz ini sebagai peringatan untuk kita semua agar tidak sombong ketika sedang rajin ibadah ya. Jadi kata Nabi SAW kan, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, ada di antara kalian yang melakukan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga tapi ternyata di akhirnya dia melakukan amalan penghuni neraka, akhirnya masuk ke neraka. Hadis ini dijadikan sebagai peringatan untuk kita supaya tidak sombong ketika kita sedang di level tingginya ibadah, lagi semangat-semangatnya. Dan sebaliknya, lafaz yang berikutnya atau redaksi yang berikutnya, ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka tapi pada akhirnya dia melakukan amalan penghuni surga dan dia pun menjadi penghuni surga. Jangan kita jadikan hadis ini sebagai dalih untuk layah-layah, tidak beramal, tidak menjalankan syariat Islam, jangan. Tapi kita gunakan redaksi ini supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ampunan Allah itu begitu sangat luas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam adalah bahwasanya takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita singgung, yang namanya rahasia tidak mungkin bisa kita singkap ya. Rahasia sesama manusia saja kita nggak bisa menyingkapnya ya, apalagi rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Kemudian kita mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.